Hari ini kita akan belajar untuk input RAPB, pencairan, dan juga nanti LPG dan MONEF dengan sistem Vox Populi untuk Gereja Kristus Raja Solo Baru. Jadi pertama kali silahkan buka link ini paroki-solobaru.com/vp atau singkatan dari Vox Populi. Di sini nanti kita akan ditawarkan 6 opsi draft RAPB kosong untuk membuat draft kegiatan kita. Silahkan di-download itu untuk draft aja untuk perencanaan. Yang pertama ada input RAPB, ini yang nanti akan kita pelajari. Lalu ada cek RAPB dan status kegiatan. Ini nanti kalau kegiatan sudah disetujui, kita bisa akan melihat status kegiatan seperti apa. Hari ini tidak akan kita bahas. Yang kedua adalah kegiatan terencana. Nanti bagaimana kita untuk melakukan pencairan, pembuatan pencetakan proposal, dan pengajuan dana. Kegiatan terencana ini sama seperti kegiatan terencana, hanya untuk kegiatan yang belum diinput RAPB di atas. Dan yang terakhir nanti LPG dan MONEF, bagaimana kita menginput LPG dan mencetak LPG, mengembalikan uang yang sisa atau meminta kekurangan. Oke, pertama kita akan pelajari dari input RAPB. Oke, di input RAPB silahkan email dicentang, disesuaikan di bidang pelayanan Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalkan di Komsos, di bidang kedua, pilih komunikasi sosial. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Misalkan kalau Bapak Ibu ada di tim lektor pemazmur begitu, nanti ada pertanyaan kegiatan apakah untuk lektor atau pemazmur atau gabungan. Jadi tidak semuanya ada pertanyaan tambahan. Dari draft silahkan diisikan semuanya pada RAPB ini. Saya tidak akan menjelaskan masing-masing. Saya anggap sudah bisa, hanya tinggal mengisikan saja. Oke, jika kita sudah input RAPB-nya, kita bisa klik di cek RAPB. Nah, misalkan di sini kita akan ambil di Komsos tadi, pilih Komsos, biarkan loading dulu. Nah, kegiatan ini sekarang sudah terinput. Nah, kita akan menunggu kegiatan ini nanti akan dilakukan filtering, dilakukan screening. Nah, kalau belum ya nanti akan tampil tulisan seperti ini dalam proses persetujuan. Kita ambil contoh misalkan di sini, kita ambil ini yang sebagai contoh, kita ambil pertemuan seluruh anggota Komsos. Semisal nanti sudah disetujui, nanti dia akan dalam proses persetujuan akan berganti. Nah, ini adalah kode kegiatan. Karena kode kegiatan ini yang penting, yang perlu diingat-ingat dan akan digunakan berkali-kali. Kalau sudah mendekati hari kegiatan, saran saya 1 bulan sebelum kegiatan dilakukan, silahkan melakukan pencairan dengan klik kegiatan terencana, input pengajuan pencairan. Nah, pencairan seperti ini, kita akan melihat kode kegiatan, inputkan kode kegiatan yang ada di sini, yang tadi sudah dipersiapkan pertemuan seluruh anggota Komsos. Kita copy saja, kita isi 2602 KS01. Kalau kegiatannya tidak ada, nanti dia tidak bisa, misalkan ini kita ngawur begitu, dia tidak bisa dicairkan, harus sesuai dengan kode yang ada. Lalu nominalnya, kita ambil contoh dari 1,8 yang disetujui, kita gunakan misalkan 600.000. Lalu tanggal pelaksanaannya kapan, kita bilang 1 Februari gitu. Lalu catatan, misalkan ingin ada catatan tambahan yang perlu disampaikan, misalkan kegiatan minta misalkan dananya lebih, dananya besar, minta ditransfer, atau memang mau pencairan hanya 1 kali atau bagaimana, silahkan ini catatan. Jika tidak perlu, jika tidak ada catatan tambahan, bisa dikosongkan. Lalu diklik submit. Kalau sudah, kita kembali lagi ke halaman ini. Kita akan lakukan pencetakan. Kita klik di kegiatan terencana. Sekarang kita akan mencoba mencetak. Kita pilih bidangnya, tunggu sebentar, kegiatan, nama tim pelayannya, lalu kegiatan. Ini sudah otomatis akan
muncul oleh sistem. Lalu yang keempat adalah kita pilih tanggal kegiatan 1 Februari. Nah, kalau sudah memilih 4 tadi, kita bisa print. Silahkan ini di print, lalu diajukan ke bendahara melalui sekretariat gereja. Untuk LPJ, jika kegiatan sudah selesai, kita akan melakukan LPJ. Kita klik LPJ dan Monef, kita klik input. Oke, kita isikan emailnya, kita isikan kode kegiatan tadi yang sama 2602-01. Silahkan kode kegiatan disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Lalu ini bisa dijawab sesuai dengan bantuan yang ada, penjelasan kegiatannya ngapain, impact-nya apa, dampak hasilnya. Silahkan diisikan masing-masing. Oke, impact harus dapat menjawab sasaran strategis dari kegiatan. Kalau kita lihat lagi kegiatan ini, sasarannya adalah terciptanya sinergi. Berarti impact itu adalah adanya sinergi di anggota Komsos. Jadi sasarannya tercapai, itu adalah impact. Kalau sudah kita next, setelah ini kita isikan sesuai dengan kegiatannya. Kalau kita lihat pencapaian targetnya 40 orang, ternyata yang datang 25 orang, 25 berarti sekitar 60%, kita isikan 60-70%. Lalu ada dukungan dan kendala yang ditemui, silahkan diinputkan bagaimana faktanya yang terjadi di lapangan. Oke, di bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan dana kita. Oke, kita buat reng-rengan dulu di Excel. Kita sudah pencairan 600.000, ternyata setelah berkegiatan ternyata hanya habis 480.000 misalkan. Nah, 480.000 ini kita mau bebankan kemana? Swadaya, paroki, KAS, atau sumber lain. Untuk penjelasan swadaya berarti ini adalah dana yang diperoleh dari umat, bisa penggalangan dana, bisa dari kolektor, dan seterusnya. Paroki jelas dari paroki, KAS dari keuskupan atau dari kevikepan. Sumber lain misalkan dari uang kas atau dapat dari bantuan-bantuan pihak lain. Kita dapat 600.000, kita habis 480. Kita bisa bebankan 480.000 semuanya ke paroki, di mana nantinya akan ada sisa 120.000 yang kita kembalikan. Atau misalkan kita bisa juga misalkan punya kas, Komsos punya kas, jadi kita hanya menggunakan 400.000 dari paroki, lalu 80.000 dari kas, bukan dari KAS ya, dari kas Komsos. Ini kalau dananya lebih gitu, jadi kita punya uang dana. Jadi kalau seperti ini dikembalikan 200.000 ke paroki. Atau studi kasus lain, misalkan ternyata dananya kurang, kita bisa masukkan 0 di swadaya, 780 di paroki, dan sisanya 0. Kalau seperti ini berarti kita akan meminta kekurangan dana sejumlah 180.000 ke paroki. Atau kita juga bisa 600.000 kita yang digunakan kita habiskan, lalu kita membayar sendiri dengan uang swadaya dari teman-teman, ada penggalangan dana begitu. Jadi silahkan pengeluaran ini dimasukkan ke pos-posnya di mana. Jadi jangan sampai pencairannya 600.000, habisnya tepat 600.000 karena kita nombok gitu. Kalau nombok ya tidak masalah nombok, tapi masukkan di sumber lain. Atau sebaliknya, kalau misalkan memang pengeluaran kita kurang, jangan takut untuk mengembalikan. Tidak semua kegiatan itu tidak harus dananya harus selalu habis. Dari 600.000 kita dananya sisa begitu, kita hanya pakai 480.000, kita isi 0, sumber lain kita ini pendapatan dari paroki kita dapat 600.000 yang kemarin, lalu baru di sini kita jelaskan detail penggunaannya.
25 orang dikali 18.000 untuk makan, 450.000, lalu 30.000 untuk air gitu. Walaupun sebenarnya sekarang sudah tidak diperkenankan kalau membeli air mineral, ini sebagai contoh saja. Lalu total 480.000. Ingat, ini hanya detail saja yang di bawah, nominal diisikan di atas. Oke, kita next. Lalu ini silahkan diupload foto kegiatan dan lampiran jika ada. Oke, selanjutnya ini ada rencana tindak lanjut. Silahkan diisi sesuai dengan bantuan yang sudah ada. Pengukuran, jadi misalkan kalau kegiatan ini adalah ingin ada suatu perubahan yang terjadi, kita harus bisa membandingkan kegiatan sebelum dan sesudah. Silahkan diisikan juga. Kegiatan follow up, setelah kegiatan ini ada kegiatan apa yang menjadi follow up, yang menjadi kegiatan berikutnya, yang menjadi satu rangkaian kegiatan berikutnya. Perutusan ini bisa disebut sebagai suatu PR atau suatu tugas, suatu perutusan kepada umat atau perutusan kepada peserta kegiatan untuk melakukan sesuatu. Silahkan diisikan sesuai dengan apa yang terjadi. Oke, jika tadi sudah diisikan, sekarang kita akan masuk untuk mencetak LPG. Kita cetak LPG dari Monev. Di sini kita sesuaikan bidang berapa, timpelnya, kegiatannya apa, lalu ini kali keberapa kita pencairan. Ini baru kali pertama. Kalau nanti sudah kali kedua atau kali ketiga akan muncul 1, 2, dan 3. Seperti ini, sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kita pencairan 600.000, yang dipakai 480.000. Berarti sisa yang dikembalikan ke paroki 120.000. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh kegiatan itu dananya kurang atau kita menggunakan dana yang lebih, misalkan 780 gitu. Nah, ini contoh kalau dananya kurang, dia akan berubah menjadi kekurangan dana yang diminta dari paroki. Jadi silahkan diisikan sebagaimana faktual yang terjadi di lapangan. Kalau sudah, ini silahkan di print dan siap di LPG kan kepada bendara, diberikan melalui ke sekretariat paroki. Oke, itu tutorial hari ini untuk input RAPP, pencairan kegiatan hingga LPG dan Monev. Jika nanti di tengah-tengah tahun ada kegiatan yang ingin diajukan lagi, kita bisa input di kegiatan tidak terencana, kita input sama seperti input RAPP, lalu nanti kalau sudah di filter, di screening oleh Dewan Harian dan bersama Romo dan Bendara, kita bisa akan melakukan cetak di sebelah kanan. Begitu, selamat mempersiapkan program-program pelayanan di paroki kita. Berkah dalam.